Assalamualaikum teman-teman semuanya ya. Selamat datang di channel Beris Kalau Data Indonesia ya. Ini channel yang terbaru ya. Jadi aku putuskan untuk eh, ngontennya di platform YouTube ya. Sebelumnya aku sudah ngonten di platform TikTok juga ya. Tapi tutorial nggak mungkin bisa secara detail dan lengkap kalau di TikTok ya. Jadi aku pilih platform YouTube agar kalian semua bisa eh, paham ya bagaimana caranya untuk eh, melakukan analisa data TikTok Shop maupun Shopee di platform kalau data ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini saluran pertama aku ya, lihat nih. Ini masih pertama sekali ya, belum belum ada video yang dibuat satu pun ya. Jadi ini video pertama. Jadi langkah pertama kita mau perkenalkan terkait kalau data ya. Nah, untuk kalau data ini sebenarnya dia ini adalah tools analitik ya untuk kalian bisa menganalisa maupun uh, menambah wawasan terkait data TikTok Shop walaupun sebenarnya di kalau data ini kalau kita lihat di bagian eksplorasi ini sudah menyediakan juga kumpulan data-data hasil analisa ya dari platform TikTok maupun platform Shopee. Baik, jadi seperti ini kira-kira ya untuk user interface dari aplikasi Kalau Data itu ya sangat mudah sekali ya untuk mengenali bagaimana interface dari Kalau Data ini. Jadi dia ada terbagi atas dua fitur ya. Jadi kalian bisa lihat ada dua area yang perlu kalian perhatikan dalam menggunakan aplikasi Kalau Data. Yang mana kalau misalnya aplikasi Kalau Data itu yang perlu kalian perhatikan pertama pemilihan fitur ya. Pemilihan fitur itu ada di sisi atas. Jadi di sisi atas itu ada kategori, toko, kreator, produk, video dan ads, lalu live stream. Kemudian yang kedua yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di bagian sisi kiri. Di bagian sisi kiri ini adalah bagian untuk kalian atau area untuk kalian melakukan filterisasi ya, khusus untuk menganalisa ya kira-kira kebutuhan apa atau kebutuhan data apa yang ingin kalian tampilkan nantinya seperti itu. Jadi di sini filternya itu bervariasi ya. Jadi setiap fitur uh, yang ada di atas kita lakukan pemilihan itu filternya juga berbeda-beda ya. Karena kalau data sendiri sudah menentukan ya apa-apa saja yang kalian butuhkan nantinya dalam hal melakukan analisa secara mendalam. Nah, di fitur eksplorasi, nah ini adalah user interface yang nanti kalian bisa melihat area ya. Di sini untuk kata kunci cepat ya. Kalau kalian mau mencari daftar kompetitor, kemudian ada strategi merek, kemudian untuk mencari afiliator yang cocok, hot video, produk trending dan hot live stream ya. Jadi ini adalah fitur fitur cepatnya ya. Fitur cepat dari kalau data untuk kalian bisa eh, mencari fitur-fitur analitik ya yang sudah standar seperti itu. Sedangkan yang kalian cari nanti di sini itu adalah fitur-fitur yang kalian bisa modifikasi atau custom sendiri. Nah, di eksplorasi ini nanti kalian bisa menemukan ya, contohnya di daftar kompetitor. Tinggal kalian klik aja nanti di sini, kalian pilih aja kategorinya apa ya. Kemudian nanti kalian bisa lihat ya ini. Contohnya saya contohkan di sini kita pilih yang perawatan kecantikan. Nah, perawatan kecantikan kita pilih. Nah, jadi di sini ada 3 level ya, 3 level untuk pemilihan kategori. Jadi ini level pertama ya. Kemudian ini level kedua, ini adalah turunan dari level yang pertama. Kemudian kalian geser lagi ke sebelah kanan itu adalah level ketiga. Ini adalah turunan detail dari niche atau kategori yang eh, dari induknya ya. Contohnya perawatan kecantikan. Di sini parfum ini level keduanya. Di parfum ini level ketiganya ada kit parfum, parfum pria, parfum unisex dan parfum wanita. Seperti itu. Jadi contohnya kita buat ini semua, kita centang aja semua ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dia kalau data akan mengenerate ya hasilnya ya, mengumpulkan dari data-data big data yang besar. Nanti kalian bisa melihat di sini ya, data-data apa saja yang bisa ditampilkan ya, 10 data teratas ya yang bisa dia tampilkan di sini oleh kalau data. Seperti itu.
Nah, di fitur eksplorasi ya, kalian juga bisa melihat strategi merek ya. Mengapa merek tertentu sukses di TikTok itu bagaimana strateginya. Kemudian juga kalian bisa menemukan afiliator yang paling cocok dan ada hot video dan yang mana kalian bisa melakukan analisa video ya yang penjualannya itu lagi hot belakangan ini. Kemudian ada juga produk trending yang mana punya peluang bagus belakangan dan juga hot live stream. Jadi kalian bisa menganalisa live stream mana yang penjualannya bagus belakangan ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk area selanjutnya itu ada daftar trending dan mengikuti ya. Nah, di sini di daftar trending ini kalian bisa melihat ya produk-produk terlaris ya. Nah, seperti ini ada produk terlaris dan kita bisa memilih lebih lanjut lagi. Yang ini sudah dibuatkan kumpulan daftar produk terlaris. Kalian bisa lihat di sini ada eh, pemilihan fitur-fiturnya ya. Di sini ada semua produk, produk afiliat potensial, ada peringkat pertumbuhan penjualan cepat, dan produk video teratas. Jadi sudah distandarkan oleh kalau data ya, buat kalian bisa dengan cepat melakukan analisa produknya. Seperti itu. Jadi ada produk terlaris juga di sini. Kemudian kalian juga bisa melihat yang mana top afiliator ya, kemudian top seller dan bahkan kalian bisa melihat secara lebih jelas contohnya Kocun nih. Kocun kalian bisa melihat berapa pengikutnya, kemudian um, gender apa sih atau jenis kelamin apa yang kebanyakan mengikuti dari channel si Kocun ini, kemudian berapa jenis produk yang dia jual dalam waktu 30 hari terakhir. Kemudian juga ada filter kontaknya di sini. Kemudian kalian bisa melihat metrik intinya ya. Intinya kalian bisa melihat semuanya. Ya karena ini kalau data itu eh, menghimpun data-data yang besar atau big data ya dari data penjualan TikTok ya. Dan yang terbaru itu ada data platform Shopee juga ya yang bisa dilihat dan di sini ada mode default dan mode interaktifnya. Kalian bisa melihat di sini ya. Ini sangat lengkap sekali ya untuk kalau data. Dan kalian untuk fitur kreator ini kalian juga bisa melihat ya toko apa saja yang dia afiliasikan, kemudian videonya apa saja, lalu produknya apa saja yang dia jual, kemudian live-nya bagaimana dan kalian bisa lihat cuplikannya di sini. Ini cuplikan dari live-nya juga kalian bisa lihat dan bisa contoh ya. Kemudian ini profil pengikutnya. Nah, ini sangat lengkap sekali ya. Jadi tools dari Karo Data ini ya sangat-sangat berguna ya bagi kalian yang pengen menganalisa ya lebih lanjut sehingga bisa memperbaiki penjualan kalian ya atau GMV-nya kalian nantinya ke depan ya. Seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat lagi di eksplorasi, di sini kalian bisa lihat daftar mengikuti ya. Jadi contohnya di saya di sini saya sudah melakukan pin ya. Kita bisa ngepin seller maupun kreator ya. Nah, di sini ada kreator maupun seller yang kira-kira sesuai dengan niche kita atau kategori kita di sini ya. Nah, kalian bisa lihat lacak di sini yang mana-mana aja. Jadi ini seperti shortcutnya, shortcut bagi kalian untuk bisa mencari cepat kira-kira bagaimana perkembangan dari transaksi penjualan yang sudah dilakukan oleh para kreator maupun seller yang ada. Jadi kalian bisa melihat fitur-fitur dari produknya, fitur-fitur dari kreatornya siapa aja gitu, bagaimana cara menganalisa eh, videonya sehingga mereka itu bisa menghasilkan penjualan yang cepat. Kalian bisa intip hooknya bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi sangat banyak kalau misalnya saya jelaskan satu persatu di sini. Oke, ini saya refresh lagi. Ya, kemudian di sini ada top video. Nah, kalian bisa melihat nih top video dan top live. Nah, top video kalian bisa melihat nanti di sini ya contoh ya. Kita klik. Nah, top video ini kalian bisa melihat nanti video-video mana aja yang menghasilkan pendapatan tertinggi untuk kurun waktu tertentu. Nah, kalian bisa mengubah kondisi penyaringannya atau filternya di sini ya. Kalian bisa pilih 30 hari, 7 hari terakhir, kemarin, atau kalian pilih custom ya. Custom jangka waktu tertentu pun bisa di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Contohnya ini ya, iPhone 13 yang dijual Kocun kayaknya nih. Itu pendapatannya omset itu 4,39 miliar, tapi kalian bisa lihat trennya, ya kan? Ada spike di sini, ya. Berarti dia di spike ini dia tidak setiap hari penjualannya yang tertinggi ya. Nah, jadi ini eh, mungkin pendapatan yang 4,39 ini diraih
ya menggunakan apa ya, metode live ya. Jadi dalam satu hari tertentu mereka melakukan campaign besar-besaran ya, melakukan live besar-besaran sehingga bisa dapetin 4,39 ini. Dan ini ada juga yang khusus yang ini video, detail video ya. Berarti dalam artian video ini sempat FYP ya di tanggal berapa nih? Di tanggal 18 Mei ya. Sehingga dia bisa dapetin pendapatan 4,39 juta 4,39 miliar rupiah. Kemudian menambah pengikut baru ya gara-gara satu video ini aja seperti itu ya. Jadi ini sangat-sangat berguna sekali ya kalau kita menggunakan aplikasi kalau data di sini ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, di sini ada top video, top live juga seperti itu. Kalian bisa lihat live yang mana yang tertinggi pendapatannya ya untuk periode waktu tertentu. Kalian bisa memilih ya kurun waktu dari pendapatan tersebut. Oke, jadi inilah dia untuk fitur eksplorasi ya. Jadi eksplorasi ini seperti fitur shortcutnya ya di kalau data. Kemudian untuk kategori ya, ini kategori. Kategori itu kalian bisa pilih di sini ya. Nah, di bagian filter sebelah kiri. Nah, di sini kalau data sudah mengelompokkan beberapa kategori, mulai dari pakaian dan pakaian dalam wanita, fashion muslim, aksesoris fashion, olahraga dan outdoor, tekstil, dan banyak lagi kalau kalian bisa lihat di sini ya. Tentunya semua fitur-fitur ataupun kategori yang ada di TikTok ya, TikTok Shop ya, kalian akan menemukannya di sini semua ya. Lalu di sini ada juga fitur toko ya. Di toko juga seperti itu ya, kalian bisa melihat ya, fitur-fitur tokonya apa saja, terus pendapatannya berapa banyak dalam kurun waktu tertentu ya, kalian bisa ubah di sini custom sendiri ya. Kemudian trennya seperti apa, apakah setiap hari itu ada penjualan atau hanya sekali-sekali aja. Ini kalian bisa lihat nanti trennya ya melalui spike yang ada di sini ya, grafiknya. Kemudian volume penjualannya itu berapa besar dan juga harga jual rata-rata dari si produk tersebut itu berapa banyak. Dan kalian bisa lihat juga di sini ada shortcut-shortcutnya juga ya untuk setiap fitur ya. Fitur yang ada di atas itu ada contohnya peringkat toko akun sendiri ya. Kemudian juga ada peringkat brand, lalu ada peringkat pertumbuhan penjualan cepat. Jadi kalau data itu sudah mengelompokkan atau sudah menyiapkan shortcut-shortcut yang diperkirakan pasti kalian butuhkan nanti pada saat melakukan analisa di kalau data ya. Kemudian fitur kreator ya. Fitur kreator sebelumnya tadi udah kita ulas juga ya sebagian ya terkait fitur kreator ini ya. Tadi kita bahas terkait Kochun ya. Nah, seperti itu. Jadi di fitur kreator kalian bisa melihat nanti kreator mana aja dengan pengikutnya berapa banyak, lalu produk dengan penjualan terbaik itu yang mana aja, kemudian pendapatannya itu berapa besar selama kurun waktu, dalam hal ini dia 30 hari terakhir ya. Kemudian tren dari pendapatan itu sendiri, omsetnya itu berapa, apakah penjualan itu setiap hari, harian, atau di hari-hari tertentu kita bisa melihat di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan tuh per 10 halaman eh, atau lebih ya, atau 20 halaman seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih sebenarnya ya. Kita bisa pilih. Kemudian, nah ini dia. Ini 10 halaman atau 20 produk atau 20 kreator per halaman atau 50 produk, 50 kreator per halaman seperti itu. Kalian bisa melihat di sini. Lalu untuk tayangan kontennya itu totalnya berapa banyak view-nya ya. Dan tren tayangannya itu berapa besar sampai segitu detailnya ya, dan postingan video pertama itu per kapan, jadi kita bisa melihat performa dari rate dan rating dari masing-masing afiliator nih, dan kita bisa melihat peringkat afiliator potensial, peringkat afiliator video, dan peringkat afiliator live seperti itu. Jadi tentunya kreator-kreator ini ya ada yang kuatnya di live, ada juga yang mungkin kuatnya di video ya. Maksudnya itu kuat itu maksudnya volume penjualannya itu ya, sehingga mereka itu lebih memprioritaskan video ketimbang live kalau misalnya afiliator video, dan afiliator live itu dia lebih memprioritaskan waktu mereka untuk melakukan live ya dalam hal melakukan transaksi penjualan mereka seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya yang fitur teratas itu ada produk ya. Nah, produk. Kalian bisa ngelihat juga di sini produk-produk apa ya, omsetnya berapa dalam waktu 30 hari terakhir ya. Nanti kalian bisa ubah juga ya, bisa custom juga, jangan lupa kalian bisa custom di sini produknya apa, periodenya maksudnya. Kemudian penjualannya berapa banyak produk tersebut, dan transaksi penjualan itu terjadi setiap hari atau sepi beberapa hari,
atau beberapa minggu kemudian naik lagi di minggu selanjutnya. Itu kita bisa pantau dia di sini ya. Nah, ini sangat lengkap sekali. Dan kalian bisa melihat nanti harga jualnya berapa, tingkat komisinya berapa, video GMV tertinggi. Disinilah nanti kalian bisa melihat. Nanti kita akan bahas di fitur selanjutnya. Kemudian tanggal publikasi dan rasio konversi kreator. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio konversi kreator? Rasio konversi kreator ini adalah produk yang dijual di sini, ya kan? Itu kalau dia 10,49%, berarti dari total 162 kreator yang menjual produk yang ini, ya, contohnya ini HP iPhone 13 ya. Nah, itu 10,49% aja yang terjadi penjualan. Sisanya itu belum menjadi penjualan seperti itu. Jadi ada kreator yang melakukan atau mengafiliasikan produk itu di video mereka gitu kan atau di live mereka, tapi hanya 10%, 10,49% saja yang terjadi konversi penjualan. Seperti itu ya definisi dari rasio konversi kreator. Kemudian kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya itu ada video dan ads ya. Di video dan ads juga seperti saya katakan tadi ya. Jadi kalau data ini sudah menyiapkan ya shortcut-shortcut tertentu yang pasti kalian butuhkan nantinya ya. Nah, di sini di video dan ads kalian bisa melihat ya mana video yang bisa kalian ikuti nanti. Contohnya yang video ya. Nah, video ini kalian bisa melihat pendapatannya tertinggi itu didapat dari mana, gitu kan? Apakah dia didapat dari view yang organik atau dia didapatkan dari view ya hasil dari ads? Nah, kalau misalnya ya di video tersebut nanti kita lihat datanya rasio view ads-nya itu 0%, berarti ini betul-betul organik. Jadi ditonton organik oleh orang-orang, kemudian nanti dilakukan pembelian oleh pembeli ya. Tapi kalau misalnya ada rasio view ads-nya itu lebih dari 90% seperti itu ya, berarti dia sudah ada terjadi uh, biaya iklan per transaksi. Jadi uh, video ini ya, video ini ya dilakukan ads ya, diberikan ads sehingga dia nanti mendapatkan penonton sekian dan menghasilkan konversi penjualan senilai 1,84 M. Nah, seperti itu dia. Contohnya apa nih? Ini scrunchie Korea lucu warna random ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa melihat di sini dan bisa mengcustom ya. Ya, kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ROAS ini apa? Ya, ROAS ini return ya, return dari berapa besar ya pengaruh dari ads tersebut terhadap konversi penjualan seperti itu. Nah, kalian bisa melihat di sini semakin kecil dia ROAS-nya, maka dampak ads itu semakin kecil juga terhadap penjualan ya. Untuk konsumsi ads kalian bisa melihat di sini berapa konsumsi ads yang dilakukan ads-nya, dibeli ads-nya oleh baik itu seller ya ataupun si afiliator itu sendiri seperti itu. Dan biasanya kalau dia itu ads-nya terlalu besar, itu biasanya ads tersebut diberikan oleh seller. Jadi seller dari si produk itu yang membantu untuk memboosting ads tersebut bisa terjadi eh, apa ya, untuk memboosting videonya ya, sehingga nanti mendapatkan view yang banyak, kemudian diharapkan view tersebut pun juga akan berpotensi untuk menghasilkan konversi penjualan seperti itu. Nah, demikian juga untuk live stream ya. Nah, live stream ini juga kalian bisa melihat strateginya seperti apa ya. Live yang seperti apa yang menghasilkan omset penjualan yang banyak ya, kemudian ditonton dengan jumlah penonton yang banyak dan GPM-nya itu berapa besar seperti itu. Jadi JPM ini adalah angka yang tinggi. Di sini ada afiliator dapat mengubah penayangannya menjadi penjualan dengan lebih baik. Ini adalah metrik inti yang mempengaruhi rekomendasi traffic live TikTok seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini dan kalian bisa contek nanti bagaimana bentuk live-nya seperti itu ya. Jadi kalian bisa contek kalau misalnya kalian itu mengafiliasikan produk ya dengan metode live ya, tentunya kalian perlu bagaimana sih sebenarnya live yang terbaik itu ya, yang bisa kalian contoh dari para afiliator besar ya atau brand-brand besar ya, cara menge-live itu bagaimana dan durasi mereka itu berapa lama dalam melakukan live itu. Apakah mereka itu ada live sampai 2 hari berturut-turut secara maraton atau ada live yang cuma 1 jam atau 2 jam aja seperti itu atau yang cuma 15 menit dan nanti kalian bisa melihat di sini ya strateginya seperti apa. Oke, mungkin itu saja perkenalan terkait aplikasi Kalodata secara ringkas dan teknis. Buat kalian yang mau berlangganan di Kalodata, kalian bisa masuk ke ya TikTok aku ya di Beris Kalodata ya seperti ini. Nanti kalian bisa cari aja di profilnya ya Beris Kalodata. Di sini ada linknya, ada linknya https link.id BRIZ ya.
Dan kalian kalau misalnya berlangganan aplikasi Kalau Data ini menggunakan promo kode BRIZ, nanti kalian bisa dapetin potongan diskon 10% seperti itu. Kalian bisa memilih ya paket-paket apa saja yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian juga dan kebutuhan kalian juga seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja ya video kali ini. Nanti kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Untuk kalian yang mau bertanya ataupun mau membahas terkait kategori apa yang mau dibahas ya terkait di Kalau Data ini, ya silakan nanti ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow ya, subscribe di Beris Kalau Data Indonesia.